Hai para sahabat yang selalu setia mengikuti channel ini, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap selalu dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar berevolusi hewan ternak, aktivitas manusia, pertanian, dan sosial lingkungan hidup, ekonomi, bisnis, kreatif, inovatif. Oke, kita lanjut. Video kali ini kita akan membahas seputar ternak sapi asal-usul sampai ke berevolusi. Dari manakah asal nenek moyang sapi? Tahukah Anda dari mana asal nenek moyang sapi? Sapi memiliki nama ilmiah Bos taurus dari famili Bovidae atau Bovini. Hewan ini bisa ditemukan di hampir seluruh negara. Bukti arkeologis menunjuk bahwa domestikasi atau menjadikan sapi sebagai hewan ternak telah dilakukan sejak 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Sebuah wilayah yang masih bagian dari India. Panjang ada pada dasarnya semua kelompok sapi memiliki genus yang sama dengan banteng. Namun sebelum itu, sapi dan juga anoa, hewan endemik Sulawesi yang dijuluki sebagai sapi kerdil, memiliki suku yang sama yakni Bovini atau Bovidae. Sapi merupakan hewan domestik yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Harganya cukup mahal dan tergolong mudah diternakan. Keberadaannya pun dekat dengan kehidupan kita. Sapi memiliki nama ilmiah Bos taurus dari famili Bovidae atau Bovini. Hewan ini bisa ditemukan di hampir seluruh negara. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa domestikasi atau menjadikan sapi sebagai hewan ternak telah dilakukan sejak 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu di sebuah wilayah yang masih bagian dari India. Sebuah buku yang menceritakan asal-usul sapi yang ditulis oleh Mario Meleti dan James Button dengan judul Ecology, Evolution and the Behavior of Wild Cattle, Implications for Conservation. Dalam buku itu dijelaskan, terdapat 13 spesies yang menjadi anggota suku Bovini atau Bovidae, termasuk di dalamnya adalah sapi dan banteng, yang sudah banyak diketahui orang. Namun, ada juga spesies yang sangat terkenal dan karismatik, seperti bison Amerika, bison, dan juga spesies yang sangat sedikit diketahui manusia yang hidup di kawasan hutan terpencil, seperti Saurolophus singatinensis. Setidaknya, terdapat 5 spesies ternak pembohong dari suku Bovini yang sudah terdomestikasi dan memiliki hubungan dengan manusia sejak ribuan tahun lampau. Domestikasi spesies ini memberikan manfaat yang sangat besar pada manusia, yakni untuk kebutuhan daging dan susu, serta sebagai hewan penggerak, ungkap penulis evolusi, peneliti dan juga pengajar pada Departemen Konservasi dan Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Abdul Haris Mustari mengatakan, pada dasarnya semua kelompok sapi memiliki genus yang sama dengan banteng. Namun sebelum itu, sapi dan juga anoa, hewan endemik Sulawesi yang dijuluki sebagai sapi kerdil, memiliki suku yang sama yakni Bovini atau Bovidae. Namun, evolusi lebih lanjut menyebabkan terjadinya perbedaan pada tingkat genus atau marga. Pada mulanya, memiliki suku atau suku yang sama. Namun setelah terjadi evolusi, genusnya menjadi berbeda. Kalau sapi genusnya adalah Beos, maka anoa genusnya Beubalus. Jadi kesimpulannya sapi, anoa, ataupun kerbau itu memiliki nenek moyang atau nenek moyang yang sama, berasal dari Asia Selatan, kini India, Pakistan dan sekitarnya yang merupakan bagian dari benua raksasa Gondwana, kata Haris Mustari kepada Mongabai Indonesia, awal Juli tahun 2023. Dijelaskannya lagi, dalam proses evolusi tersebut, sapi dan kerbau air pada akhirnya lebih adaptif pada habitat terbuka dan padang rumput. Hal ini menyebabkan badannya menjadi lebih besar dan perilakunya berkelompok, sedangkan anoa hidup di hutan-hutan serta pegunungan dan juga topografi yang berat serta terjal. Tak sampai di situ, anoa juga hidup di hutan tropis yang memiliki vegetasi rapat, sehingga memaksa mereka beradaptasi dengan membentuk kelompok kecil. Bahkan banyak yang berperilaku soliter dan tubuhnya menjadi lebih kecil. Dengan pertimbangan mudah memelihara serta badannya besar, yang berarti lebih ekonomis dengan bobot daging lebih banyak, maka manusia secara bawaan menjadikan sapi dan kerbau sebagai pilihan domestikasi, ungkap Haris. Baiklah, hanya batas sini saja ulasan videonya. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar hewan ternak berevolusi. Tetap selalu ikuti channel Enjang Yusuf. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Wassalam.